Selamat datang di Festival Etalase Pemikiran Perempuan 2022, ruang sirkulasi pemikiran perempuan Nusantara di ranah seni budaya dengan semangat lintas disiplin, wilayah geografis, budaya, dan generasi. Etalase adalah inisiatif Sekolah Pemikiran Perempuan untuk memperluas ruang sirkulasi pengetahuan yang dihasilkan perempuan di Nusantara dengan menggunakan potensi positif teknologi komunikasi. Etalase kali ini adalah penyelenggaraan yang ketiga, dilaksanakan bekerja sama dengan Jaringan Translokal Perempuan Pekerja Seni Peretas. Rancangan panel pada edisi ini dikembangkan bersama peserta Sekolah Pemikiran Perempuan 2022. Riwayatmu Puan. Riwayatmu Puan adalah forum untuk merayakan pencapaian, berbagi pemikiran, dan bersama menolak penyingkiran perempuan dari pencatatan sejarah. Acara ini adalah upaya untuk menghidupkan jejak dan warisan pengetahuan yang ditinggalkan para puan dan telah mempengaruhi bidang seni budaya serta pemikiran feminisme Nusantara. Penelusuran kembali riwayat para puan diikuti lewat sudut pandang mereka yang berprofesi serupa atau berhubungan demi mengupayakan estafet pengetahuan lintas generasi. Riwayatmu Puan menghadirkan panelis Yulia Dwi Andrianti, Anggun Pradesa, Kanza Vina, Aura Asmaradana, pemandu Lisa Bonarahman, dan Kenny Suryatmaja. Panduan Etik Sekolah Pemikiran Perempuan. Panduan etik ini diterapkan dalam kegiatan-kegiatan Sekolah Pemikiran Perempuan atau SPP. Tujuan diadakannya SPP adalah menciptakan ruang belajar dan berbagi yang inklusif, aman, nyaman, dan berani bagi beragam orang yang terlibat di dalamnya, juga bagi lingkungan hidup yang menopang kegiatan SPP. Kami mengajak semua yang terlibat untuk datang dengan keterbukaan dan sikap positif, serta selalu berpartisipasi secara konstruktif selama acara berlangsung. SPP berkomitmen dan berdedikasi untuk menyediakan lingkungan yang terbuka dan bebas dari pelecehan bagi semua orang maupun bagi alam raya. Untuk menjamin itu semua, maka kami tidak akan menerima perilaku-perilaku yang mengandung pemaksaan, pelecehan, dan kekerasan dalam bentuk apapun selama acara berlangsung. Kami akan mengambil tindakan tegas menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tata tertib di ruang acara. Demi kelancaran pelaksanaan Festival Etalase Pemikiran Perempuan, kami mohon kerjasama Anda untuk membaca dan mengikuti beberapa anjuran berikut. Memberi nama akun Zoom dengan nama Anda. Mengikuti arahan moderator tentang tata cara bertanya atau menanggapi. Tidak menyebarluaskan link, ID, dan password Zoom webinar. Pengelola Etalase Pemikiran Perempuan 2022. Perencanaan: Andi Yentriani, Cecil Mariani, Intan Paramadita, Lisa Bonarahman, Naomi Srikandi, Nyainah Raseki. Pengelola Publikasi: Amalia Sekarjati, Nadia Joan, Sheridan Olengka Mediana. Perancang isi: Amalia Sekarjati, Andi Yentriani, Cecil Mariani, Christine Zule, Citra Maudi, Dewi Harisma Miselia, Eka Putri Puisi, Fatimah Filzah Izati, Gema Suara Tiagita, Ilana Avanindra, Ilda Karwayu, Intan Paramadita, Kartika Solapung, Kenny Suryatmaja, Lisa Bonarahman, Luna Harisma, Luciana Limono, Margaret Ratih Fernandes, Maria Pankratia, Marta Hebi, Naomi Srikandi, Niputu Sridiniari, Nyainah Raseki, Raisa Kamila, Raudatul Jannah, Reski Ciki, Riana Rizki, Septina Rosalina Layan, Sriwartati, Shivani Alexander, Tias Audi Farasadina.
Pengelola ruang pertemuan daring, Mitai, Anis Wildani, Tiara Sasmita, Vera Yulia. Penerjemah, Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, dan Rani Elsanti. Terima kasih kepada Kiren Kresevic, Omid Tofigian, The Archipelago, Pitra Hutomo dan Pretas, serta semua teman-teman yang telah membantu merancang dan mewujudkan etalase pemikiran perempuan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Selamat menyaksikan. Ya, harus di-unmute. Salam harapan. Selamat datang di Riwayatmu Puan, Etalase Pemikiran Perempuan 2022. Nama saya Lisa Bonarahman, pengelola Sekolah Pemikiran Perempuan yang akan memandu acara malam ini. Semoga semua penonton dalam keadaan sehat dimanapun berada. Senang sekali saya akan ditemani oleh Kenny Surya Atmaja, seorang penari, produser pertunjukan, dan pegiat seni yang juga adalah alumnus Sekolah Pemikiran Perempuan 2022 dan panelis Riwayatmu Puan 2021. Terima kasih sudah bergabung, Kenny. Kenny lulus dari Studio Keramik Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB tahun 2002. Ia menerima Ganesha Prize Award, beasiswa modul singkat museologi di Amsterdam School of the Arts. Kenny menyelesaikan Magister Antropologi di Unpad tahun 2019 bersama Sasi Kirana Choreo Lab and Dance Camp. Ia mengembangkan dokumentari platform storytelling yang diharapkan menjadi sumber kajian pelaku tari di Indonesia. Selamat malam, Kenny. Selamat malam teman-teman semua. Senang kembali berada di ruang Riwayatmu Puan. Terima kasih. Kenny akan memandu jalannya tanya jawab kita nanti ya. Persiapan panel Riwayatmu Puan dilakukan bersama dengan Christine Tule dan Niputu Sridiniari, alumni Sekolah Pemikiran Perempuan 2022. Terima kasih secara khusus. Selain kepada kalian berdua, saya juga ingin mengungkapkan apresiasi atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan oleh Christine untuk mengelola teks dan komunikasi tim Riwayatmu Puan. Riwayatmu Puan adalah forum untuk menolak penyingkiran para puan dan individu non-biner dari pencatatan sejarah dengan cara mempelajari sejarah diri dan pemikiran mereka serta belajar dari perlawanan mereka. Acara ini adalah upaya untuk merawat jejak dan warisan pengetahuan yang penting untuk dijadikan acuan praktik kita di seni budaya. Penelusuran Riwayatmu Puan di sini adalah cerita yang kita ikuti lewat sudut pandang mereka yang berprofesi sama atau ada hubungannya. Di sini kita tidak hanya berbagi kisah hidup, tapi menyaksikan tautan estafet pengetahuan lintas generasi. Melalui Riwayatmu Puan, kita mengupayakan bahwa pengetahuan yang telah diciptakan oleh para puan dan individu non-biner dapat tersedia untuk dipelajari oleh generasi selanjutnya. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan teman-teman yang akan membawakan 3 riwayat di panel kali ini yang diurutkan menurut tahun kelahiran para tokoh. Riwayat pertama tentang penulis Saadah Alim kelahiran 1898 akan dibawakan oleh Aura Asmaradana yang gemar menulis cerpen, esai, puisi, serta tertarik pada isu filsafat, sosial, dan budaya. Pada 2018, Aura bergabung dengan kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan yang menelaah hidup dan karya penulis perempuan Indonesia. Pada tahun 2019, Aura mengikuti program residensi penulis Indonesia di Dili, Timor Leste. Riwayat kedua tentang transpuan pertama yang mendasari terbentuknya jurisprudensi tentang penegasan jenis kelamin di Indonesia, Vivian Rubianti. Beliau kelahiran 1944. Ini akan dibawakan berdua oleh Anggun Pradesa dan Kanza Vina. Anggun Pradesa adalah sutradara,
yang telah mendapatkan penghargaan internasional dari Thailand dan Malaysia. Ia juga mengelola kanal YouTube berisi film-filmnya. Selain membuat film, Anggun juga menerbitkan cerpen Ketika Koma di dalam Bunga Rampai Cerpen Parade yang Tak Pernah Usai, terbit tahun 2022. Saat ini, Anggun adalah anggota Badan Pengurus Yayasan Intan atau Inklusi Transpuan. Kanza Vina adalah seorang transpuan, aktivis, dan feminis. Ia secara aktif memperjuangkan hak-hak LGBTIQ+ sejak tahun 2011. Pada tahun 2016, Vina mewakili Forum LGBTIQ Indonesia menerima penghargaan Suwardi Tasrif Award bagi kebebasan berekspresi dari Aliansi Jurnalis Independen. Saat ini Vina menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan ia menjabat Ketua Sanggar Suara. Riwayat ketiga tentang praktisi hukum dan aktivis Syarifah Sobarudin, kelahiran tahun 1949, akan dibawakan oleh Yulia Dwi Andrianti. Dia akrab dipanggil Edit, dan dia adalah seorang peneliti independen dan juga penulis. Edit adalah salah satu penggagas Ki Buka Tabu dan berperan sebagai editor-in-chief. Edit memiliki minat yang besar pada topik-topik feminisme, queer, gerakan sosial, keimanan, memori dan emosi kolektif, sosiologi, filsafat, dan hak asasi manusia. Tulisannya dapat disimak di situs queerinlife.blogspot.com. Biografi para panelis yang lebih lengkap dapat Anda akses di situs web dan media sosial Sekolah Pemikiran Perempuan. Sekarang mari kita mulai dengan riwayat yang pertama tentang Sa'adah Alim. Apakah Aura sudah siap? Ya. Oke, silakan Aura. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan hidup dan karya Sa'adah Alim, seorang penulis, penerjemah, aktivis isu perempuan, jurnalis, dan guru yang lahir tahun 1898 di Padang, Sumatera Barat. Sa'adah Alim mulai karirnya itu pada tahun 1918 sebagai seorang guru sekolah dasar di sekolah berbahasa Belanda di Kota Padang. Di tahun yang sama, majalah Suara Perempuan, selanjutnya akan saya sebut SP saja ya, didirikan olehnya. Majalah itu disebut sebagai media yang merepresentasikan ide feminisme Minangkabau gelombang kedua, setelah yang pertama diidentikan dengan Harian Sunting Melayu. Selanjutnya akan saya sebut SM dan Utusan Melayu. Selanjutnya akan saya sebut OM. SM itu didirikan oleh Sultan Datuk Maharaja, pimpinan kelompok Yang Malay yang berdiri pada tahun 1906. Media tersebut dieditori oleh Ratna Juwita, anaknya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Rohana Kudus. Pergerakan kubu tersebut dilandasi oleh penolakannya terhadap bagaimana modernisasi dipahami dan dipraktikkan. Jadi ketika itu, baik Yang Malay, SM maupun OM, mengajukan sebuah istilah, kemajuan, yang mengutamakan ide demokrasi sebagai inti perjuangannya. Ide musyawarah mufakat dipegang teguh sebagai esensi dari masyarakat asli Minangkabau yang harus dilestarikan. Tahun 1919, konflik antar media, SP dan SM, mulai memuncak, terutama dalam pemahaman mengenai konsep kebebasan untuk perempuan, atau dalam istilah bahasa Belandanya disebut vrijheid. Sebagai surat kabar yang sangat berorientasi pada kemapanan sosial, adat, dan tradisi Minangkabau, SM dan OM menganggap bahwa mempromosikan pendidikan perempuan itu perlu, tapi perempuan yang over educated harus diwaspadai, gitu, karena pada akhirnya mereka mungkin akan
meninggalkan peran khasnya, kurang lebih begitu. Sebaliknya, SP justru berorientasi pada penghancuran sekat-sekat kebebasan semacam itu, terutama di ranah pendidikan. Ketika itu, SP berupaya memopulerkan wacana kesenjangan antara adat ideal dan realitas sosial. Kebebasan perempuan Minangkabau dalam hal memperoleh pendidikan, menentukan pilihan hidupnya, termasuk soal pasangan hidup gitu, harus setara dengan kebebasan yang dimiliki oleh perempuan Eropa. Dengan kata lain, perempuan harus lepas dari kungkungan adat dan kendali para pemuka agama. Nah, posisi SP tersebut menimbulkan tudingan-tudingan yang datang dari banyak pihak yang tidak sependapat. Beberapa di antaranya saya sebutkan. Pertama, SP dianggap menyimpang dari haluan kebenaran dan akan mengubah adat istiadat yang sudah mendarah daging. Itu ditulis oleh Johannes, seorang penulis di SM. Lalu yang kedua, Saadah dianggap sebagai contoh gadis pribumi yang melanggar adat dengan berjalan-jalan pada malam hari dengan seorang kawan laki-laki. Bahkan hal itu disebutkan secara eksplisit dalam OM. Menanggapi semua itu, pada usianya yang ke-38 tahun, Saadah menulis dalam bahasa Belanda bahwa idenya tentang kebebasan hadir karena dua konteks. Ada dua konteks. Yang pertama, aturan mengenai gadis Kota Gadang yang tidak boleh menikah dengan laki-laki dari daerah lain, dan yang kedua, kejamnya kritik yang dilontarkan kepada perempuan yang berusaha keluar dari kebiasaan sehari-hari seperti memasak, belajar agama, dan melakukan pekerjaan tangan. Tahun 1920, Saadah menikah dengan Alim Sultan Maharaja Besar, sehingga namanya kemudian jadi Saadah Alim. Ketika itu dia sedang menjadi guru pertama di sekolah swasta untuk putri, Keutamaan Istri School di Padang Panjang. Pada tahun 1925 sampai 1940, Saadah terus melakukan petualangan karir jurnalistiknya dengan bekerja sebagai editor maupun asisten editor di berbagai media, baik koran harian maupun majalah bulanan. Saadah juga merupakan aktivis Serikat Kaum Ibu Sumatera atau disingkat SKIS yang didirikan tahun 1924. Target SKIS adalah mengadakan suatu pertemuan besar mengenai kondisi perempuan Sumatera. Pertemuan itu direncanakan digelar pada tahun 1926, 2 tahun lebih awal dari Kongres Perempuan pertama yang digelar di Pendopo Joyodipuran, Yogyakarta, tapi tertunda karena kejadian gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di Padang Panjang. Juga waktu itu ada pemberontakan Silungkang. Nah, pada 17 Agustus 1929, pertemuan itu akhirnya berlangsung di Bioskop Scala dan Benteng Fort de Kock, Bukit Tinggi, dengan total 800 peserta di hari pertama dan 1.000 peserta di hari kedua. Beberapa pembicara menyampaikan pidato tentang tinjauan ulang atau bahkan merevisi revisi terhadap pasang surut gerakan feminisme Minangkabau. Pada momen itulah Saadah mengutarakan pendapatnya melalui sebuah syair tradisional berjudul Mustika Kiasan. Saya bacakan sedikit Mustika Kiasan. Aduh ibuku, cahaya mata nanda, obat jerih pelipur hati. Si tawar si dingin tiba di kepala, lubuk akal tapian budi. Kemana pikiran kaum yang kuat? Perasaan halus sudahlah luput. Sejak kecil ibu merawat, sudah besar ibu menurut. Ibu bersedia untuk junjungan, mendidik anak, menjaga rumah. Beban yang berat hendak diperingan, cacian tumbuh, mata pun merah.
Melalui sedikit syair itu, kita dapat melihat bahwa Saadah mengakui lemahnya kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Saadah juga mengakui dan menghendaki keibuan sebagai suatu kegiatan atau sebuah jalan revolusioner. Memang kuat sekali ya ketertarikan Saadah pada sastra. Tahun 1930, dia sempat menyutradarai Putih Gando Nilai, sebuah tonil yang ditulisnya sendiri. Para pemain tonil itu adalah para anak didik dari 2 sekolah khusus perempuan dan laki-laki di Maninjau. Tonil yang sama kemudian dipentaskan ulang di Payakumbuh dan mendapat sorotan cukup besar dalam Panji Pustaka. Kiprah Saadah pada seni peran dan pemanggungan ini jujur saja sedang saya cari tahu lebih jauh. Alasan pertama, akan menarik melihat karya penulis naskah drama perempuan dan sutradara perempuan di era itu yang besar kemungkinan merupakan pionir, serta bagaimana publik memberi atensi terhadap karir perempuan di bidang pemanggungan. Alasan kedua bisa jadi Putih Gando Nilai itu bukan satu-satunya naskah tonil karyanya yang pernah dipentaskan. Tahun 1940, naskah drama 3 babak berjudul Pembalasannya diterbitkan Balai Pustaka dan dicetak ulang sebanyak 3 kali. Pembalasannya berkisah tentang pembalasan dendam Nur Asyikin kepada suaminya Bahar. Seumur-umur perkawinan mereka, belum pernah mereka bertemu karena terpisah jarak. Jadi Nur ada di Padang, sedangkan Bahar ada di Jakarta. Situasinya juga serba tidak mengenakan karena Bahar tidak menyukai keputusan keluarganya untuk menikahkan dia dengan Nur. Singkat cerita, setelah lama sekali terpisah, Nur diam-diam datang ke Jakarta, tinggal di rumah sahabatnya, dan berhasil membuat Bahar jatuh cinta kepadanya tanpa mengetahui bahwa Nur adalah istrinya. Drama ini disebut beraliran komedi gelap, yang sangat kental dengan budaya Minangkabau, terutama tentang perjodohan belia dengan anak paman atau saudara sepupu yang memang lazim dilakukan. Nah, setahun kemudian, Taman Penghibur Hati, kumpulan cerita pendek Saadah yang ditulis pada periode 1920-an, terbit. Tahun 1951, tercatat bahwa Saadah sempat menggugat perusahaan film negara karena merilis film Menanti Kekasih tahun 1949 yang didasarkan pada pembalasannya tanpa meminta izin dan membayar hak padanya. Hingga masa tuanya, Saadah terus menulis dalam bahasa Indonesia maupun Belanda. Masa tuanya dihabiskan di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Pada masa itu, Saadah dan suaminya dikenang sebagai pelindung yang ramah dan loyal bagi para perantau asal Sumatera Barat yang berkuliah di Jakarta. Saadah meninggal dunia pada 18 Agustus 1968 dan dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Demikian kurang lebih sekilas kisah hidup dan karya Saadah Alim. Versi yang sedikit lebih lengkap bisa teman-teman baca di buku Yang Terlupakan dan Dilupakan terbitan Margin Kiri tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih banyak Aura. Teman-teman kalau yang belum punya buku Yang Terlupakan dan Dilupakan, ini bukunya. Silakan segera dicari. Berikutnya, kita akan dengarkan riwayat yang kedua tentang Vivian Rubianti. Setelah riwayat kedua ini nanti kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kenny, rekan saya. Para peserta dipersilakan menuliskan pertanyaan atau komentarnya di kolom chat. Dan nanti sesudah riwayat yang ketiga, Kenny akan memilihkan pertanyaan penonton dari kolom chat. Apakah Anggun dan Vina sudah siap? Siap dong, nanti kamera punya gerak-gerak. Oke. Sambil menunggu kameranya Oke. Anggun stabil, sip. Silakan. Oke, sorry banget.
Tadi udah. Halo semuanya, selamat malam. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan oleh, suara saya kedengaran ya? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh si Mbak Lisa tentang Vivian Rubianti. Vivian Rubianti ini nih adalah sosok yang pada tahun 1973 itu menggemparkan pemberitaan nasional di Indonesia dan menjadi polemik karena menjadi transpuan pertama yang berani memperjuangkan status identitas gendernya secara legal di mata hukum Indonesia gitu ya. Saking hebohnya pemberitaan tentang Vivian Rubianti ini, sosok ini juga sempat dibuatkan film oleh sutradara M. Endra Atmaja yang berjudul Akulah Vivian dan diperankan langsung olehnya. Meskipun film ini memang hanya terilhami dari kisah nyata kehidupan Vivian Rubianti dan tidak sepenuhnya sama sesuai dengan sejarah hidup Vivian Rubianti. Kita masuk ke masa kecil Vivian Rubianti ya, sambil aku benerin kamera. Oke. Masa kecil Vivian Rubianti ya. Vivian ini adalah seorang Tionghoa Indonesia yang awalnya itu beliau adalah warga negara Tiongkok, dan karena kecintaannya terhadap Indonesia maka beliau beserta ibu dan bapak sekeluarga pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia. Beliau ini lahir di 1 Januari tahun 1947. Beliau adalah anak kedua dari 3 bersaudara, punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Orang tuanya dua-duanya Tionghoa, ibu Aurun Cinio atau Nyonya Iskandar, beliau adalah pengusaha butik sepatu dan pakaian. Lalu kemudian bapaknya adalah Kan Kiamli atau KL Iskandar, beliau adalah pejabat PLN. Diceritakan di masa kecil Vivian, dari yang saya baca di beberapa majalah kuno, ibunya sebetulnya mengetahui kecenderungan feminin dari Vivian. Ibunya bercerita tentang bagaimana Vivian suka bermain boneka ketika kecil. Lalu kemudian ibunya juga bercerita bagaimana setiap kali ibu bekerja di dapur, Vivian selalu mengganggu dalam tanda kutip, ikut-ikutan ngerjain kerjaan dapur begitu ya. Lalu ketika habis mandi dia selalu bercanda gitu, kayak yang mau ngerebut rok kakaknya, dan juga kadang-kadang kepergok diam-diam memakai pakaian feminin di tempat-tempat sepi seperti itu. Lalu kemudian masa remajanya Vivian, banyak literasi yang membahasakan bahwa Vivian ini orang yang suka banget dengan ekstrakurikuler les gitu ya, belajar. Jadi les yang dia minati saat itu adalah semacam kayak les merias wajah dan rambut, merangkai bunga, les balet, les tari, dan modeling. Bahkan sampai seusai SMA pun dia juga masih tetap setia dengan les-lesnya itu, dan bahkan sempat mengikuti program diploma gitu untuk kursus yang lebih spesifik lagi di bidang kecantikan, sampai dibiayai di Hong Kong dan Jepang oleh keluarganya. Jadi memang terlihat ya di sini Vivian adalah sosok trans perempuan yang sepertinya disupport oleh kedua orang tuanya sehingga bisa dibiayai, sehingga akhirnya bisa dilihat ya kualitas hidupnya baik seperti itu. Lalu setelah selesai SMA dan setelah selesai kursus diploma ini dan diploma itu pada tahun 1965, saat itu usia Vivian masih sekitar 19 tahun, beliau akhirnya membuka usaha salon yang beliau namai Remaja Salon. Salonnya tidak pernah jadi salon yang besar sekali, tidak. Salonnya salon rumahan biasa, di rumahnya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Melawai 6 nomor 25, itu bersebelahan dengan usaha ibunya yang tadi saya sebutkan. Cuma uniknya salon ini meskipun bahkan tanpa pelang nama, tanpa kipas angin, tapi selalu penuh gitu loh, selalu penuh, dan dia pun bisa mempekerjakan hingga 3 orang karyawan. Dan mengejutkannya lagi, salon ini tuh menjadi salon langganan ibu-ibu pejabat, semacam kayak salah satu beberapa di antaranya putrinya Pak Soeharto saat itu, Mbak Tutut, lalu kemudian istrinya dari Gubernur DKI aktif saat itu, Ali Sadikin.
dan juga ada istri dari Menteri Keuangan pada saat itu, Bapak Ali Wardana. Vivian ini karena kemahirannya dalam bidang salon, tata rias dan rambut, dia juga sering sekali diminta jadi guru kursus gitu ya. Salah satu menjadi mentor lah gitu. Jadi salah satu muridnya itu adalah Rudi Hadisuwarno, yang kita tahu di Indonesia tuh sukses banget ya. Rudi Hadisuwarno ini tuh membangun usaha salon yang punya banyak cabang seluruh Indonesia. Vivian sukses dengan karirnya, hari-harinya dia lalui pagi sampai sore fokus di usahanya, lalu kemudian sambilan dia nonton, dia suka banget nonton fashion show mode seperti itu. Dan Vivian makin hari makin merasa kebutuhannya untuk tampil lebih feminin itu besar sekali ya, sehingga yang saya baca Vivian mulai melakukan terapi hormonal di Jakarta, lalu juga Vivian sembari itu juga mempersiapkan mentalnya karena dia sudah lama sekali menabung untuk mempersiapkan operasi penegasan kelamin, dan dia seperti yang paham ya, cukup teredukasi tentang proses-proses menuju ke sana itu harus dilalui dengan persiapan mental, lalu juga meyakinkan orang tua. Untungnya beliau punya support system, namanya Ibu Nani Yamin, kalau nggak salah itu ada pegiat sosial yang selalu menemani dia dan memberi kekuatan kepada kedua orang tuanya untuk bisa kayak yang menerima Vivian sebagai seorang trans perempuan. Vivian ini pun sempat bolak-balik Singapura. Sebetulnya saat di Singapura itu dikabarkan dia lagi dekat dengan seorang pengusaha di sana, tapi kebetulan ketika main ke sana beliau melihat ada rumah sakit yang bagus, yang sepertinya bisa melakukan penegasan kelamin. Nah, dia mulailah datang ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut adalah rumah sakit dulunya namanya Kandang Kerbau, rumah sakit maternity seperti itu, yang sekarang namanya berubah menjadi Rumah Sakit Universitas Singapura. Di sana beliau melalui proses rangkaian semacam tes psikiater, lalu kemudian tes hormonal, barulah akhirnya diputuskan oleh Profesor Ratnam waktu itu untuk melakukan tindakan penegasan kelamin Vivian pada Juni 1973. Nah, di sini ibunya tuh terkejut sebetulnya, karena Vivian bolak-balik Singapura tidak pernah bilang bahwa ada rencana untuk penegasan kelamin. Justru jelas ibunya ketika Vivian pulang sudah Anggun suaranya hilang. Ya, maaf, sepertinya Anggun suaranya hilang ya? Iya. Dengar ya Mbak ya? Sekarang. Oke, sekarang udah balik lagi. Oke, Ya. Jadi ibunya terkejut karena Vivian sudah melakukan operasi tanpa bilang-bilang, dan akhirnya ibunya mungkin Vivian takut ibunya tidak mengizinkan, tapi sebetulnya ibunya adalah orang yang tadi saya sebutkan dari usia 5 tahun menyadari kefemininan Vivian. Cuma ibunya yang sedih itu adalah dia sama sekali tidak menyangka bahwa Vivian menghadapi gejolak batin yang sampai membuatnya tersiksa dan sedih seperti itu. Ibunya bersaksi bahwa jika saja dia tahu dan Vivian cerita, dia pasti akan lebih cepat menemukan solusi sehingga Vivian tidak tersiksa hingga lama sekali. Karena dia baru melakukan penegasan kelamin itu di usia 26 tahun. Bayangkan dari kecil sampai dengan usia 26 tahun, berapa belas tahun yang dia harus tersiksa seperti itu gitu. Dan ibunya juga memberikan support banget. Dia berkata, jika anak saya itu adalah hal yang membuat anak saya bahagia, maka saya akan turut bahagia seperti itu. Setelah melakukan operasi penegasan kelamin, Vivian selain kebanjiran kedatangan wartawan karena heboh saat itu, dan dia juga akhirnya mulai merambah menekuni profesi baru sebagai pragawati, sebagai pragawati, dan dia disibukkan untuk fashion show ini dan fashion show itu. Nggak berapa lama setelah melakukan penegasan kelamin, itu slide-nya.
nggak berapa lama setelah melakukan penegasan kelamin, si Vivian akhirnya memutuskan untuk tutup salon beberapa tahun setelah itu, karena mungkin dia sibuk dengan urusan sebagai peragawatinya, lalu juga dia mengaku bahwa foto-foto masa lalunya juga dia bumi hanguskan, dia hancurkan, seperti itu. Lalu kemudian beliau bekerja di Viva Cosmetics, saat itu jadi demonstran dan sales girl. Di saat bekerja di Viva Cosmetics itulah di November 1979 pada akhirnya Vivian menemukan tambatan hati. Tambatan hatinya itu bernama Felix Rumayar, seorang pengusaha dari Kalimantan. Mereka melangsungkan pernikahan di Gereja Katolik Petamburan. Resepsi pernikahannya di restoran mewah di Imperial Jakarta yang juga dihadiri oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Jadi Vivian ini nih orang yang spesial ya, karena dekat dengan tokoh-tokoh penting di tahun 73 itu. Bahkan Ali Sadikin pernah sempat menyarankan Vivian untuk mengganti namanya jangan Vivian tapi menjadi Yanti saja. Tapi Viviannya jawab dengan tertawa lebar seperti itu. Nah, terkait tidak ditemukan banyak cerita Vivian lagi setelah dia menikah dan setelah kisah hidupnya difilmkan. Kemudian ada kabar bahwa Vivian bercerai, tidak juga dijelaskan di situ berapa tahun Vivian menjalani rumah tangga. Setelah bercerai, Vivian pindah ke Australia, dan setelah pindah di Australia tidak ada lagi literasi yang menceritakan tentang hidupnya Vivian, dan bahkan aku dan Vina kesulitan mencari kabar terbarunya sekarang yang sampai sekarang belum diketahui. Nah, ini nanti terkait operasi penegasan kelamin dan akhirnya masuk ke ranah persidangan, ini akan dilanjutkan oleh Vina. Oke, terima kasih Anggun. Mungkin harus saya ingatkan waktunya tidak banyak. Semoga Vina bisa memberikan presentasi tambahannya dalam 3-4 menit ya, Vina. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, pasca Vivian melakukan transisi medis gitu ya, untuk penegasan jenis kelamin, hal ini kemudian di sisi lain tentu Vivian merasa senang, tapi kemudian hal lain juga terjadi, seperti paspornya dicabut oleh KBRI Singapura karena pada saat itu statusnya sudah dianggap menjadi sebagai seorang perempuan karena sudah melakukan transisi penegasan jenis kelamin itu sendiri. Nah, hal ini kemudian akhirnya menyebabkan pihak KBRI mencabut paspornya, kemudian juga hanya memberikan namanya adalah emergency certificate yang bisa digunakan Vivian untuk pulang dari Singapura ke Jakarta pada saat itu. Nah, kemudian dari hasil yang ia temui dan beberapa saran dari pihak KBRI, kemudian bagaimana caranya dia ingin menggantikan identitasnya, mau dilegalkan secara hukum, dan Vivian akhirnya mencoba ke Dukcapil, mencoba ke ke kantor imigrasi, namun tetap dia tidak bisa mendapatkan statusnya sebagai perempuan. Nah, berkat kegigihan si Vivian untuk mendapatkan identitasnya sebagai seorang perempuan, kemudian dia men-challenge hukum yang ada di Indonesia gitu ya, terkait dengan bagaimana dia untuk mendapatkan statusnya sebagai seorang perempuan dan diakui secara hukum. Nah, hal ini kemudian membuat heboh banyak pihak, bukan hanya dari kelompok agama, juga dari kelompok-kelompok hukum. Karena pada saat itu belum ada hukum yang mengatur, jadi masih terjadi kekosongan hukum. Nah, kasus Vivian ini menarik karena dari kasusnya akhirnya dia berhasil mendobrak gitu ya, dan bahkan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh besar pada saat itu seperti Adnan Buyung sebagai tokoh reformasi hukum. Pada saat itu juga saksi ahli yang didatangkan adalah Buya Hamka dan Profesor Dr. Utomo kayak gitu, yang akhirnya pada saat itu melalui kuasa hukumnya Bung Adnan Buyung bilang bahwa sebenarnya ketika karena ada kelompok dari pendapat ahli hukum yang bilang juga karena terjadi kekosongan hukum, maka sebenarnya Vivian ini tidak bisa mendapatkan statusnya sebagai perempuan karena tidak ada hukum yang mengatur itu. Nah, kemudian Adnan Buyung memberikan perspektif yang lain karena menurutnya ketika terjadi kekosongan hukum, maka sebenarnya ada peran-peran hakim melalui kekuasaan kehakiman untuk membuat bahwa tidak boleh ada satu perkara pun yang ditolak, termasuk perkara ini. Dan kemudian ini menarik sampai akhirnya pada beberapa bulan berselang gitu ya, Vivian mendapatkan penetapan dari
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan pada saat itu namanya, dengan hakim hakim yang menyatakan bahwa sosok Vivian atau ketentuan atau putusan pengadilan ini berangkat dari bahwa perlu adanya kepastian Vivian sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Makanya akhirnya putusannya dilegalkan. Kemudian tak lama berselang putusannya ini mungkin menjadi salah satu jurisprudensi yang ada di Indonesia untuk kemudian menjadi basis atau landasan hukum bagi teman-teman kelompok transgender untuk melakukan transisi pergantian jenis kelamin. Next. Nah, permohonannya dikabulkan gitu ya, terus sempat pemerintah mengadakan seminar dan menunjuk beberapa rumah sakit yang menjadi rekomendasi untuk melakukan transisi penegasan jenis kelamin. Sosok Vivian sebagai tokoh sebenarnya tidak hanya memperjuangkan identitas dia sendiri, tapi dia juga memperjuangkan identitas kelompok transgender hingga saat ini, karena berkat kegigihan dan keberaniannya dia mampu untuk memberikan secerca harapan bagi komunitas LGBTIQ, khususnya komunitas transgender perempuan, untuk mendapatkan pengakuan hukum di mata publik. Hal ini tentu menurutku sebagai seorang transpuan, apa yang sudah yang diperjuangkan oleh Vivian Rubianti terus menjadi api semangat untuk terus diperjuangkan. Karena tidak hanya soal menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, tapi bagaimana menjadi orang yang mendapatkan perlindungan secara hukum dan mendapatkan perlindungan secara hukum, khususnya untuk mendobrak gender biner yang selama ini memang sudah mengakar dalam konteks hukum dan juga tatanan masyarakat kita selama ini, sehingga tidak hanya Vivian tapi kelompok-kelompok teman-teman LGBTIQ juga teman-teman yang lainnya bisa menjadikan api perjuangan dan semangat perjuangan dari Ibu Vivian ini kemudian juga untuk kedepannya mendobrak bias-bias yang selama ini masih terus terjadi, sehingga semua lapisan identitas gender yang ada sekarang ini bisa diakui dan mendapatkan kepastian hukum. Sumber yang kami dapati untuk menelaah Ibu Vivian ini dari tokoh-tokoh LGBT, juga dari beberapa terbitan dari beberapa majalah-majalah yang ada di Indonesia. Oke, itu saja dariku. Terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Lisa Bon. Terima kasih Kak Anggun dan Vina. Saya langsung menyambung dari Kak Lisa. Terima kasih banyak atas riwayat yang disampaikan tentang Ibu Vivian Rubianti. Menarik banget. Kita punya waktu sedikit untuk tanya jawab atas 2 paparan yang sebelumnya sudah diceritakan. Ada beberapa pertanyaan ini sebenarnya cukup ramai dari nonton di kolom chat. Di Teguhan Panjaitan dari Bekasi ingin bertanya, Syarifah Sabarudin mengatakan agar maksudnya Saadah Ali maksudnya ya kayaknya mengatakan agar perempuan jangan overeducated karena bisa meninggalkan perannya sebagai perempuan. Bisa tolong dijelaskan lebih jauh tentang pertanyaan ini? Silakan Aura, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Coba dipersingkat ya. Sebetulnya itu bukan Saadah Alim yang mengatakan begitu, melainkan Datuk Sultan Maharaja. Beliau adalah kelompok kaum muda yang kemudian pada akhirnya perannya tergeser dan dianggap sebagai kaum tua oleh yang lebih muda gitu. Jadi memang untuk melihat ini kita tidak bisa melepaskan dari konteks Minangkabau ketika itu. Jadi ada pengaruh dari Islam dari Arab, ada juga ada dari Mesir gitu, ada juga pendidikan kolonial Belanda. Begitu banyak pengaruh yang berusaha untuk masuk ke dalam tanah Minangkabau yang asli. Nah, posisinya Datuk Sultan Maharaja ketika itu adalah ingin mengembalikan Minangkabau yang asli itu, yang asali, yang belum tercampur oleh pandangan atau kebudayaan-kebudayaan lain. Jadi ketika sebetulnya agak ironi ya, karena Datuk Sultan Maharaja adalah
salah satu orang yang mengenyam pendidikan Belanda generasi pertama gitu. Tapi ya mungkin ideologi beliau menginginkan supaya Minangkabau itu tetap berada di jalannya. Perempuan tetap menjalankan perannya yang dulu di Minangkabau yang asli gitu. Ada begitu banyak hal yang masuk, misalnya pendidikan tinggi untuk perempuan, terus juga untuk mencari jodoh kan di Minangkabau harus dijodohkan ya oleh orang tua, terutama peran paman sangat besar. Jadi dia tidak mau keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai yang menurutnya baik itu hilang karena adanya pengaruh dari luar. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Aura. Semoga menjawab pertanyaan Kak Palti dari Bekasi mengenai transisi kebudayaan di masyarakat Minang saat itu kaitannya dengan Ibu Saadah Halim. Ini ada komentar juga dari Unique Project via YouTube mengatakan terima kasih kakak-kakak yang sudah membagikan pengetahuan. Kemudian ada pertanyaan dari peserta tak bernama. Halo Kak Anggun dan Kak Kanzafina, aku ingin bertanya, seberapa penting sih tetap mengedepankan jati diri sebagai transpuan? Dalam beberapa kasus, mereka yang sudah berhasil dalam tanda kutip operasi ganti kelamin tidak lagi mau disebut sebagai transpuan. Apakah itu hak pribadi untuk mau atau nggak mau disebut transpuan? Bagaimana pendapat kakak? Silakan Vina Anggun. mungkin nanti nambahin ya, Vin. Kalau menurut aku penting banget ya mengedepankan identitas jati diri sebagai seorang trans perempuan, karena juga jadi ini kayak semacam identitas yang juga perlu orang-orang ketahui bahwa selain laki-laki dan perempuan dan ada juga kelompok-kelompok transgender dan mungkin kelompok-kelompok lainnya. Salah satunya adalah trans perempuan dan berbicara tentang perempuan di sana juga ada trans perempuan, lalu ada cis perempuan, nah seperti itu dan mungkin ada perempuan-perempuan jenis lainnya lagi nanti akan berkembang sesuai konteks zaman seperti itu. Nah untuk kasus yang teman-teman sudah melakukan transisi penegasan kelamin dan akhirnya tidak mengakui diri sebagai perempuan, tentu kita sepakat itu adalah hak penuh, hak mutlak dia sebagai seorang individu ya seperti itu. Cuma yang perlu kita cari lagi bisa jadi alasan-alasan mereka seperti itu karena memang di Indonesia yang sangat yang memandang rendah kelompok-kelompok trans perempuan sehingga mereka mungkin berlaku seperti itu dan tapi itu tetap haknya dia gitu. Vina mau nambahin, Vin? Ya silakan Kak Vina kalau mau nambah singkat. Ya, sebenarnya apapun pilihan orang terlepas dia transpuan atau bukan kayak gitu ya, selagi dia memang merasa bahwa itu adalah ruang private-nya, tugas kita adalah menghormati segala keputusannya, apapun yang dibuat dan ya sudah kayak gitu ya, itu adalah pilihan mereka kayak gitu. Terus aku ingin merujuk ke pertanyaan kedua langsung kali ya terkait dengan apakah tabu untuk melakukan penegasan jenis kelamin di Indonesia. Sebenarnya yang bikin tabu itu bukan dari kita, tapi bagaimana pertaruhan soal tubuh ini terus menjadi rebutan, menjadi politik dari banyak orang kayak gitu, sehingga bahkan untuk menjadi diri kita sendiri begitu kita bertaruh atas itu. Nah pertaruhan ini sebenarnya menjadi perjuangan kita selama ini kayak gitu, karena akan selalu ada pihak yang menolak, akan selalu ada pihak yang mendukung, dan mari terus kita memperjuangkan bagaimana sebenarnya setiap orang bisa dan layak kayak gitu serta mendapatkan perlindungan hukum. Mungkin itu aja sih dariku. Terima kasih Anggun dan Kak. Terima kasih banyak Anggun dan Vina. Masih pengen ngobrol nih, sebenarnya banyak juga pertanyaan lanjutan dari teman-teman di luar sana. Gatel rasanya ya, tapi kita sambung lagi di sesi tanya jawab berikutnya. Saat ini saya akan kembalikan kepada Kak Lisa yang akan mengantar kita ke riwayat selanjutnya. Silakan Kak Lisa. Terima kasih banyak Kenny, Aura, Anggun, dan Vina, dan para penonton tentunya. Senang sekali ada banyak pertanyaan ya atau komentar terhadap riwayat-riwayat kita malam ini. Kita akan masuk ke riwayat yang ketiga yang tak kalah menarik yang akan diceritakan oleh Edith, yaitu tentang Syarifah Sobarudin. Apakah Edith sudah siap?
Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke. Ya, sudah siap. Oke, silakan Edith. Yang Syarifah yang memang pemunculan secara fisik pada tahun itu ya memang terdefinisikan sebagai penampilan yang boleh disebut sebagai maskulin gitu ya. Rambutnya pendek, potongan sangat kalau istilah kami dulu kan jongenskop gitu. Jadi jongen itu kan anak laki. Jadi potongan anak laki-laki, jongenskop, kacamatanya juga kacamata yang bentuknya juga supposedly disenangi oleh lelaki, pakai hem, tentu saja no bra, pakai celana jeans dan pakai sepatu. Jadi ketika kita ngobrol kenalan langsung ada satu statement, ini kan telapak kaki ibu kan tempatnya surga gak di sini, jadi di sini ada surga gitu ya, sambil nunjuk gitu. Jadi ya witty-nya ada, jenakanya ada, sambil ketawa terus kayak enak dari awal sudah kelihatan terbuka. Demikian Miradiarsi, sahabat Syarifah, bertutur pada saya ketika pertama kali ia bertemu Syarifah di LIPI tahun 1980-an. Sebelum akhirnya ia bersama-sama Syarifah dan 3 kawan lainnya mendirikan Kalyana Mitra, organisasi feminis di Jakarta pada 1985. Selanjutnya, kejenakaan Syarifah yang biasa dipanggil Iva sebagai dosen kriminologi di Universitas Indonesia dituturkan juga oleh Debra Yatim, pendiri Kalyana Mitra lainnya. Begini cerita Debra Yatim. Di hari pertama ketika semester dimulai, orang selalu sangka Iva laki-laki. Nah, itu yang ditunggu Iva. Dia tanya, ini jam tangan laki-laki atau perempuan? Sambil dia tunjukkan jam tangan rado yang dengan 3 subdial. Ya, artinya jam tangan laki. Lalu Iva jawab, tidak, yang pakai perempuan. Jadi, ini jam tangan perempuan. Kalau mahasiswanya sudah terbiasa dengan Iva, dia akan ngetes lagi. Ini celana laki atau perempuan? Karena orang sudah mulai tahu, mereka lalu bilang, celana perempuan. Iva jawab lagi, bukan. Ini saya beli di department store di men's department. Lalu semua orang di kelas tertawa. Debra Yatim juga bilang, meski maskulin, suara Syarifah itu sangat feminin. Seperti Ibu Tuti Herati. Debra Yatim juga bilang, Iva tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Iva orang yang sangat mengejutkan. Syarifah, menurut Debra Yatim, adalah feminis radikal yang menentang borjuasi dalam masyarakat. Juga pernikahan sebagai sebuah pelembagaan heteroseksual. Selain mengajar di kampus, Syarifah ketika di malam hari dengan mobil Alfa Romeo hijaunya, pergi bertemu kawan-kawan lesbiannya. Bagi Syarifah, melalui kesadaran feminislah, lesbian dapat bertahan hidup dan berjuang melawan berbagai opresi patriarki dan heteronormatif. Lesbian adalah kesadaran politis yang berangkat dari pengalaman keseharian, yang selama ini dibisukan dan direndahkan oleh alam patriarki, yaitu kuasa dan dominasi laki-laki atas perempuan. Begini Miradiarsi menyatakan kerisauan Syarifah. Justru kok seandainya menurut dia kawan-kawan lesbian itu berangkat dari awareness untuk melihat position dan relation antara perempuan dan laki, itu jauh lebih mudah gitu untuk untuk mereka survive, untuk mereka bertahan gitu. Tetapi jika itu mewujud di orang jadi lesbian oleh karena berbagai hal yang lain dan bukan karena kesadaran untuk posisi, relasi, kuasa dan lain-lain itu yang lebih menggalaukan dia ya, membuat dia risau ya,
kalau boleh dibilang. Selanjutnya, di tahun 1991 atau 1992, Syarifah mengintrodusir istilah pelecehan seksual, yakni sebagai tindakan seksual atau kecenderungan bertindak secara seksual yang bersifat intimidasi non-fisik, bisa itu kata-kata, bahasa, gender, atau fisik, yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, di mana hal tersebut merendahkan keberadaan diri si korban. Bersama dengan Kalyana Mitra, YLBHI, dan Kriminologi FISIP UI, seminar tentang pelecehan seksual diadakan di tahun tersebut. Nur Syahbani Kaca Sungkana menuturkan hal ini. Waktu itu banyak sekali masalah pelecehan seksual yang aku handle, juga pelecehan seksual di kalangan guru. Biasanya saya juga minta teman-teman Kalyana Mitra jadi saksi ahli. Kalau di luar kota, saya dan atau Sita atau Mira jadi saksi ahli untuk masalah-masalah pelecehan seksual yang korbannya malah jadi tersangka. Dan kita otak-atik karena di KUHP sendiri yang pakai istilahnya kan di media pakai perundungan seksual, perbuatan cabul. Kan beda perbuatan cabul dari perspektif perempuan, beda sama sekali. Dan waktu itu di Amerika sedang ramai sekali isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh calon anggota Mahkamah Agung, ya lupa namanya, tapi yang dilecehkan itu adalah asistennya pada saat dia jadi profesor. Nah itu asistennya namanya juga profesor sudah waktu itu, Profesor Anita Hill. Nelpon, ngajak date, itu aja udah dianggap pelecehan seksual. Kenapa? Karena dia merasa juniornya terhadap senior, jadi ada power relation yang kalau dia menolak itu membahayakan dia karirnya. Kalau dia tidak menolak, dia tidak suka ngedate dengan profesornya kayak gitu-gitu. Nah, di situ kita diskusi intensif. Dia yang menjelaskan. Ya itu kan sebetulnya melecehkan perempuan, dia bilang gitu. Seolah kita itu selalu gampang diajak date, ada ini gitu. Kenapa kita nggak ini aja seksual harassment kita ganti aja menjadi pelecehan seksual? Iya, bikin dah kita seminar tentang pelecehan seksual. Nah dia memang di situ bicara lebih luas. Aku tentu saja bicara pelecehan seksual dari sudut hukum, pasal 294 KUHP. Tapi dia bicara soal seksualitas secara umum. Nah, isu-isu yang kayak istilah-istilah itu dia introdusir waktu itu sudah. Pada Desember 1998, Kongres Nasional 1 Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI untuk pertama kali terlaksana. Ada 15 sektor dengan sektor lesbian, biseksual, dan transgender atau LBT menjadi sektor yang terakhir terbentuk, dan Syarifah sebagai presidiumnya. Kongres ini menjadi momentum bahwa perjuangan lesbian adalah juga perjuangan perempuan. Namun tidak mudah bagi presidium lain di KPI menerima keberadaan sektor 15. Meski begitu, pelatihan bagi para lesbian di internal sektor 15 tetap berjalan. Dan ini mendorong terbentuknya organisasi-organisasi LBT di luar dari Koalisi Perempuan Indonesia. Pada 2006, 2 tahun sebelum ia berpulang, Syarifah menulis Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi. Ia mengkritik pandangan simplistik dari Burhan Bungin bahwa pornografi adalah tentang penyimpangan seksual. Juga pandangan Cipta Lesmana
bahwa pornografi adalah produk dari sistem dan nilai di masyarakat yang sudah ada dari sananya. Pandangan feminis syarifah itu radikal, mengakar, mempertanyakan tatanan yang selama ini dianggap sudah begitu apa adanya. Karenanya bagi syarifah, pornografi merupakan manifestasi dari androsentrisme yang dikukuhkan sebagai tatanan yang alamiah. Alam manusia sudah genderisasi berdasarkan alam laki-laki, sehingga membuat perempuan tidak mungkin dan tidak mampu menyatakan keberadaan dirinya sendiri sebagai subjek dan juga agen. Syarifah juga dengan cermat membedakan pornografi dengan erotika. Pornografi adalah gambaran tentang kekuasaan dan seks sebagai senjata bagi laki-laki untuk menundukkan perempuan. Erotika berhubungan dengan seksualitas yang membuat perempuan menyadari dirinya sebagai makhluk seksual, seseorang yang dapat merasakan kenikmatan seksual. Syarifah memandang bahwa persoalan pokok pornografi bukanlah serangan pada moral masyarakat, tapi kekerasan terhadap perempuan. Pornografi adalah perwujudan dominasi laki-laki atas perempuan dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Pornografi menunjukkan adanya subordinasi seksual yang ditunjukkan melalui pertama, hierarki hubungan di mana perempuan dipandang sebagai inferior, baik secara sosial, seksual, dan di mata umum. Yang kedua, adanya objektifikasi di mana perempuan dijadikan benda atau komoditas. Dan ketiga, penundukan dengan membuat perempuan berada pada tempat rendah sehingga dia harus patuh dan taat. Sebagai penutup, saya mengingat harapan Syarifah sebelum ia berpulang yang disampaikan kepada seorang aktivis perempuan, Ratna Batara Munti dari LBH APIK. Ia berharap tulisannya bisa dimanfaatkan lewat perpustakaan agar pemikirannya dapat terus hidup dan dipelajari. Saya mengamininya. Menyelami pemikiran dan mengenal sosok Syarifah Sabarudin melalui cerita dari para sahabatnya membuat saya gembira. Gembira untuk terus menelusuri jejak-jejak para feminis lesbian di Indonesia. Untuk bisa saya ceritakan, bahkan perdebatkan kembali pemikiran dan kesehariannya pada generasi feminis queer hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas riwayat yang disampaikan oleh Kak Edith. Selanjutnya kita akan ngobrol lagi sejenak, ada waktu untuk sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dicatat. Kita mulai dari pertanyaan untuk Edith. Ada pertanyaan dari Ita di Surabaya mengenai LGBT atau yang lesbi. Apakah dulu itu ada sebuah grup atau komunitas? Dan jika iya ada, bagaimana jika seseorang ingin keluar dari dunia itu? Karena kadang ketika ada yang ingin keluar, ada pasangannya tidak terima malah melakukan tindak kekerasan. Mungkin Kak Edith bisa sedikit cerita tentang kemungkinan adanya kekerasan seksual di dalam komunitas tertentu. Silakan Kak Edith. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tadi melihatnya itu ada dua pertanyaan. Jadi yang pertama tentang komunitas sendiri ya. Jadi sebetulnya apakah ada komunitas lesbian di Indonesia? Tentunya ada, dan itu sudah dimulai di tahun 80-an ya, dengan nama yang berbeda-beda gitu, dan ruangan juga berbeda-beda. Dulu ada namanya Perlesin gitu di tahun 1986, kemudian juga di tahun 1987 juga ada yang namanya Chandra Kirana, dan fokusnya kalau yang Perlesin sepemahaman saya dia fokus untuk berkumpul ya bersama teman-teman lesbian secara offline, basisnya di Jakarta waktu itu. Sementara kalau untuk Chandra Kirana dia fokusnya untuk kepenulisan gitu. Jadi dia memproduksi semacam newsletter gitu, mengajak supaya informasi, dulu kan mungkin agak susah internet ya. Jadi newsletter itu jadi salah satu cara untuk menginformasikan tentang gagasan-gagasan soal lesbian. Itu. Jadi dan di tahun 98 juga waktu itu juga sudah mulai, tapi memang mediumnya online. Jadi kalau ditanya apakah ada, tentunya ada, baik itu yang sifatnya offline maupun online, dan sampai sekarang tentunya dia masih masih berkembang ya, apalagi dengan sosial media. Lalu tadi yang pertanyaan kedua soal bagaimana sih jika ada kekerasan gitu ya dalam relasi. Tentunya tadi juga di slide-slide sebelumnya Syarifah juga menyampaikan tentang persoalan yang
cukup mendasar ketika ada kekerasan di dalam relasi lesbian gitu. Memang tantangannya adalah apalagi ketika yang mengetahui relasi itu hanya 2 orang itu ya gitu, sehingga kekerasan itu bisa jadi susah untuk disebarluaskan, terus susah dilaporkan ya kepada orang lain gitu. Jadi memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi dalam relasi lesbian ketika pasangannya memang mereka hanya tahu 2 orang itu saja gitu. Tapi makanya penting untuk berkomunitas sebetulnya. Jadi saya nggak paham ketika tadi ada pertanyaan ketika ini keluar dari komunitas ya, apakah sebenarnya komunitasnya yang memang mendukung kekerasan itu gitu, atau sebenarnya terlepas dari sebenarnya komunitasnya suportif tapi si pasangannya yang melakukan kekerasan gitu. Tapi yang pasti ketika ada kekerasan terjadi tentunya meskipun dalam relasi kita nggak bisa bilang bahwa ya itu cinta gitu, karena bahasa cinta itu bukan ditunjukkan lewat kekerasan gitu. Jadi itu yang paling hal yang bisa dicatat gitu ya, ketika seseorang sudah melakukan kekerasan, baik itu sifatnya psikis sekalipun ya. Jadi tadi kan juga disampaikan Syarifah sebelumnya ya, bahwa kekerasan itu bukan cuma yang fisik tapi juga sesuatu yang non fisik gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu ketika dalam relasi apakah sebetulnya kekerasan itu berlangsung terus-menerus secara psikis gitu. Jadi itu sih penting kita untuk mengenali bahwa yang namanya relasi itu, yang namanya cinta itu tidak diwujudkan dalam bentuk kekerasan, meskipun dia mengatakannya atas nama cinta ya gitu. Itu perlu dicatat. Itu sih gitu. Ketika kita sudah menyadari itu dan mencoba untuk berbicara pada orang di luar kita gitu, misalnya teman kita atau orang terdekat yang mungkin kita nggak perlu terbuka secara penuh ya, misalnya saya mendapatkan kekerasan dari pasangan saya yang lesbian, mungkin itu ada semacam beban sendiri ya ketika bercerita lagi misalnya tentang identitas lesbian, maka nggak apa-apa, ceritakan saya dulu tentang kekerasan yang dihadapi dulu gitu. Jadi mungkin dari situ bisa perlahan dan bertahap begitu. Baik, makasih banyak Kak Edith. Berikutnya ada pertanyaan untuk Anggun dan Vina terkait apakah ada proses legal dan klinik legal untuk operasi ganti gender di Indonesia atau transisi gender. Silakan Anggun atau Vina bisa menjawab pertanyaan ini. Vina mau jawab? Oke, mungkin aku ya nanti Vina nambahin ya. Jadi mau Anggun aja. Oh ya udah Anggun aja. Mungkin bukan operasi ganti gender kali ya. Kalau gender kan aku rasa tidak perlu operasi itu kan dari hati ya, identifikasi dari hati. Gender itu mungkin lebih tepatnya penegasan kelamin. Rumah sakit penegasan kelamin itu ada di Indonesia, bahkan tim dokternya ada. Dulu pertama kali di tahun 60-an itu tuh bahkan sudah ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Sutomo yang di Surabaya. Lalu kan kemudian di-upgrade lagi tuh yang tadi yang disampaikan oleh Vina setelah seminar operasi penegasan kelamin di tahun 1978 karena kasus Vivian itu bertambah lagi kan rumah sakit pemerintah untuk rujukan operasi kelamin, jadi ada 6 bertambah di rumah sakit pemerintah di Bandung, lalu kemudian Ujung Pandang, Medan dan juga Semarang. Cuma memang aku pribadi nggak tahu ya sekarang apakah masih ada 6 atau mungkin lebih, tapi memang untuk kasus-kasus beberapa tahun terakhir untuk yang banyaknya teman-teman melakukannya di Surabaya gitu loh, dengan profesor yang memang timnya tuh sudah ada di situ gitu loh. Itu sih Vin. Oke, itu mungkin tentang operasi penegasan kelaminnya secara klinis gitu ya. Kalau proses legalnya sendiri mungkin Vina bisa bantu jawab. Iya, sebenarnya secara legal kita udah ada dasar hukumnya ya, berdasarkan Undang-Undang Admin tahun 2013 gitu ya. Dalam pasal, aku lupa nanti mau dikoreksi, antara pasal 1, pasal 51 atau pasal 56 gitu ya, di ayat 1 itu disebutkan ada frase soal peristiwa penting. Nah, penjelasan dalam peristiwa penting ini menyebutkan salah satunya pergantian jenis kelamin. Nah, kemudian ini bisa menjadi rujukan teman-teman trans gitu ya, rujukan dasar hukum ketika teman-teman ingin melakukan pergantian jenis kelamin. Itu saja sih kalau dariku. Terima kasih Kak Kenny.
Makasih banyak Kak Anggun, Kak Vina, Edith, dan juga Aura. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Semoga riwayat yang dibagikan malam ini bisa tercatat dan terakses dengan baik untuk memperkaya pengetahuan kita tentang tokoh-tokoh perempuan dan transpuan di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada Kak Lisa untuk sayangnya menutup sesi malam ini. Silakan Kak Lisa. Terima kasih Kenny, sayang sekali kita sudah sampai ya di ujung acara kita nih. Terima kasih banyak. Saya ucapkan untuk semua periwayat hari ini dan Kenny tentunya sebagai rekan moderator kita malam ini. Terima kasih juga untuk semua peserta di Zoom dan di YouTube atas pertanyaan dan komentarnya. Kami ingin menitipkan riwayat yang diceritakan malam ini untuk diingat dan disampaikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Jadi tolong diteruskan cerita-cerita ini. Kalau teman-teman tertarik pada penelusuran sejarah diri dan karya para puan atau individu non-biner, besok hari Sabtu jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ada panel berjudul Panggung Kerja Berjalan Penelusuran Para Puan, di mana para peneliti akan berbagi pengalaman mereka menelusuri para puan masa lalu. Lalu besok hari kedua etalase 2022 akan dimulai dengan panel bongkar kata jam 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau teman-teman tertarik juga pada penelusuran sejarah, pada karya-karya sastra para puan terkini, ada pengantar tidur mulai jam 21 waktu Indonesia Barat. Silakan lihat jadwal dan informasi etalase 2022 untuk hari kedua dan ketiga di situs web dan media sosial Sekolah Pemikiran Perempuan. Sampai ketemu di acara berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk semua panelis, moderator, kawan-kawan juru bahasa isyarat, dan teman-teman di belakang panggung. Selamat malam. Selamat malam. Dadah.